Hari ini kami Pansel DPRK Membran Moraya telah melaksanakan pleno dan kami telah menetapkan 5 orang calon anggota DPRK terpilih dari 5 dapeng. Yang pertama yaitu dari dapeng 1 itu sebagai calon terpilih adalah Ibu Maria Rofek mewakili kuota 30% perempuan. Kemudian daerah pengangkatan 2 itu Kristison Romaikewi sebagai calon terpilih. Kemudian daerah pengangkatan 3 itu meliputi distrik Membramo Hulu dan Rofair, itu diwakilkan oleh saudara Simona Baiso sebagai calon terpilih. Kemudian pada dapeng 4 di daerah pengangkatan dapeng 4 Membramo Tengah Timur dan Benuki sebagai calon tetap kepada atas nama saudara Yeskiel Dasinapa, dan daerah pengangkatan 5 sebagai distrik Kuara Penatas dan Sawai yaitu Bapak Yusuf Indamarei sebagai calon terpilih. Dan juga ada beberapa nama-nama yang merupakan calon tetap sebagai calon yang daftar tunggu. Nah, Bapak Ibu, kami dalam tahapan mekanisme ini kami sudah melakukan tahapan dari sosialisasi, kemudian pemberkasan, pendaftaran pemberkasan, dan sampai dengan tes tertulis wawancara. Dan hari ini kami sudah pastikan bahwa 5 anggota DPRK terpilih yang nanti kemudian akan didorong untuk ditindaklanjuti kepada Bupati, untuk diteruskan kepada Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan otorisasi dari Mendagri untuk mendapatkan ketetapan dalam SK. Untuk itu memang tahapan ini bagi kami cukup sulit, Membran Moraya agak rumit karena daerah kondisi yang cukup existing dengan keadaan yang daerah topografi yang luas, sehingga kami secara aturan memang kami agak sedikit molor di penjadwalan, tetapi kami pastikan bahwa semua hari ini sudah tuntas. Dan mereka-mereka yang hari ini kami tetapkan itu dari sisi kemampuan daripada hasil itu dari mereka sendiri. Artinya dari nilai tes itulah mereka terpilih sebagai calon terpilih di penetapan pleno kali ini, dan mereka mendapatkan nilai tertinggi. Nah, tapi juga kami harus mengakomodir kuota perempuan, yaitu satu minimal atau seharusnya 2, tetapi dalam pertimbangan akhirnya kita 1 yang bisa diakomodir karena itu wajib, sehingga kita tidak bisa menghindar dari regulasi peraturan Gubernur 43 tentang tata cara pengangkatan DPRK melalui mekanisme pengangkatan. Untuk itu hasil ini murni hasil tes, tidak ada intervensi apapun. Kemudian kami juga mendapat dukungan atau dalam pleno ini bersama-sama dengan Pak Dosen, Pak Dr. Dolfinus Bowai, kemudian dari unsur pemerintah provinsi ada Pak Donald Merino dari Dewan Adat atau dari Lembaga Adat MRP, ada Pak Cornelis Dasinapa, dan kita juga hari ini video conference langsung dengan Ibu Jaksa sebagai orang hukum yang mendampingi kita dalam pansel ini, juga sebagai sekretaris yang juga memberikan persetujuan terhadap pleno hari ini. Kita memang yang hadir kita lengkap 5 orang, 1 melalui video conference, yaitu Ibu Sekretaris Pansel, yaitu Ibu Jaksa, Ibu Emma Kristina Dogomo. Sehingga hasil ini kami berharap menjadi harapan masyarakat Membran Moraya. Kita menaruh aspirasi semua orang Membramo itu di 5 orang anggota DPRK ini sebagai representasi dari 5 daerah pengangkatan dan seluruh masyarakat Membran Moraya yang sudah memberikan rekomendasi terhadap suku-suku atau suku-suku yang memberikan rekomendasi terhadap mereka-mereka yang dipercayakan hari ini. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Membran Moraya, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Sekda, dan Kaban Keuangan, dan juga Bapak Kesbangpol yang mana mendukung, memberikan support dari pendanaan anggaran untuk pansel ini bisa kerja secara maksimal. Bekerja dari tahap 1 sampai dengan hari ini terakhir kami selesaikan. Selanjutnya kami akan penyerahan kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati melanjutkan kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri. Panitia Seleksi Membran Moraya umumkan nama-nama calon terpilih dan tetapkan anggota DPRK kursi Otsus usai melakukan rapat pleno penetapan calon terpilih dan calon tetap DPRK Membran Moraya periode 2024-2029 di Sekretariat Sementara Kota Jayapura, Selasa 4 Maret 2025. Ketua Pansel Nelius Awaki didampingi 4 anggotanya, Dolfinus Yebowai, utusan akademisi Universitas Cendrawasih, Donald Y. Merino, utusan Pemda Provinsi Papua, Cornelis Dasinapa, utusan Majelis Rakyat Papua, dan Emma Dogomo, utusan Kejaksaan Tinggi Papua, mengumumkan 5 nama calon anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Membran Moraya, mekanisme pengangkatan atau jalur otonomi khusus. 5 nama calon itu berasal dari 5 daerah pengangkatan,
Daerah Pengangkatan 1 Distrik Mambramo Tengah 1 orang, Daerah Pengangkatan 2 Distrik Mambramo Hilir dan Iwaso 1 orang, kemudian Daerah Pengangkatan 3 Distrik Mambramo Hulu dan Rofair 1 orang, Daerah Pengangkatan 4 Distrik Mambramo Tengah Timur dan Benuki 1 orang, serta Daerah Pengangkatan 5 Distrik Waropen Atas dan Sawai 1 orang. Adapun 5 nama calon terpilih anggota DPRK Kabupaten Mambramo Raya Jalur Otsus yang tercantum dalam berita acara nomor 05 garing Pansel MR garing P garing 3 Romawi garing 2025 sebagai berikut. Dapeng 1 Distrik Mambramo Tengah, Maria Rofek, Dapeng 2 Distrik M Hilir dan Iwaso, Christian Romaikewi, Dapeng 3 Distrik Mambramo Hulu dan Rofair, Simon Abaiso, Dapeng 4 Distrik Mambramo Tengah Timur dan Benuki, Yehezkiel Dasinapa, dan Dapeng 5 Distrik Waropen Atas dan Sawai, Yusuf Indamarei. Selain 5 nama calon terpilih, Pansel juga menetapkan nama-nama calon tetap yang masuk dalam daftar tunggu meliputi Dapeng 1 Hengki Bilasi dan Stefanus Peop, Dapeng 2 Yosios Nubukwau dan Yehuda Bilasi, Dapeng 3 Yesaya Dude dan Daud Pruaro, Dapeng 4 Yuap Boleba dan Samuel Ale, Dapeng 5 Herson Koirewoa dan Barensios Freddy Manemi. Ketua Panitia Seleksi Nelius Sawaki mengatakan penetapan calon terpilih dilakukan secara objektif oleh masing-masing anggota panitia seleksi tanpa intervensi pihak manapun. 5 calon terpilih anggota DPRK Mambramo Raya Jalur Otsus periode 2024-2029 memiliki akumulasi nilai tertinggi dari semua peserta untuk masing-masing daerah pengangkatan wilayah adat. Kata Nelius Iwaki, seleksi DPRK Jalur Otsus merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan akumulasi kursi diatur setiap daerah pengangkatan diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 43 Tahun 2024. Sementara itu, anggota tim seleksi perwakilan akademisi Universitas Cendrawasih, Dolfinus Yufubowai menjelaskan, dalam pelaksanaan seleksi, panitia wajib memperhatikan seluruh ketentuan yang diatur termasuk keterwakilan 30% perempuan sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021. Ia juga menambahkan, kelima calon yang terpilih mempunyai bobot nilai yang baik, sesuai dengan standar nilai yang ditentukan untuk memperoleh kelulusan dan mempunyai potensi akademik yang direkomendasikan untuk dinyatakan lulus. Untuk mengingatkan para peserta mewakili tokoh adat dan juga utusan Majelis Rakyat Papua, Cornelis Dasinapa mengharapkan agar para peserta yang saat ini nama-namanya belum terpilih agar tidak patah semangat karena masih ada waktu ke depan. Ditambahkannya dari nama-nama yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan perwakilan suku maupun subsuku yang ada di Mambramo Raya sehingga tidak ada diskriminasi suku. Masing-masing nilai yang diberikan itu ada poin-poin yang kita memiliki kriteria tes tertulis, yaitu satu antara lain tes skolastik ya pada umumnya, dan untuk khusus dia punya objektif itu ada makna yang nanti kita berikan sesuai dengan bobot penilaian. Jadi dalam 3 aspek penting, yaitu tes tertulis, tes makalah, dan kajian wawancara, itu semua memiliki bobot yang disesuaikan dengan kriteria daripada penilaian tes-tes tersebut. 5 calon yang ada sesuai dengan penilaian, mereka memiliki bobot nilai yang sesuai dengan standar penilaian untuk standar kelulusan. Kami juga berusaha untuk menampilkan semua hasil dan kriteria yang muncul, baik itu untuk tes tertulis, wawancara, dan juga makalah, sehingga pada saat untuk dipublish itu otomatis akan diketahui secara keseluruhan. Dalam arti kita tidak menyembunyikan nilai yang daripada masing-masing peserta, sehingga ini dalam keabsahannya bisa diketahui oleh semua pihak, baik masyarakat umum ataupun yang mengkonsumsi informasi terkait dengan tes yang kami selenggarakan oleh Pansel DPRK Mambramo Raya. Di hasil tes yang sekarang kita lakukan dari awal sampai sekarang ini, memang ini ada batas-batas wilayah adat, tapal batas wilayah adat suku dan subsuku itu yang kita ambil dari situ. Jadi tidak semuanya itu tes begitu, kita lihat juga masing-masing subsuku juga, suku subsuku yang ada, supaya
tidak jadi masalah di daerah masing-masing. Itu yang sekarang kita pertimbangkan baik untuk kita sudah putuskan sekarang. Seperti itu di suku kami di Kabupaten Mamberamo-Raya. Saya sebagai kepala suku besar adat Mamberamo-Raya di wilayah barat, saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mamberamo-Raya untuk jangan sampai ada prasangka untuk kami pansel. Kami pansel ini kerja baik sesuai dengan mekanisme dan sesuai dengan prosedur. Makanya dapat hasil yang ini juga sesuai dengan nilai tertinggi baru diputuskan. Sebagai anggota pansel yang keterwakilan dari Pemprov Papua, pertama kita mau menyampaikan bahwa keputusan pansel itu sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang menjadi rambu-rambu untuk mengangkat calon anggota DPRK Mamberamo-Raya. Kita berharap bahwa semua peserta ini, karena pansel sudah mempertimbangkan ini dengan baik, dengan mempertimbangkan segala aspek, baik dari unsur perempuan, kemudian dari tokoh adat yang menjadi bagian dari semua daerah pengangkatan. Memang kita tahu bahwa semua peserta tes itu tidak mungkin diluluskan semuanya. Oleh karenanya kita sama-sama mau menerima hasil ini untuk pembangunan Mamberamo jauh lebih baik ke depan.